tepuk tangan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana Ibu? Siap menerima anak-anak santri ini jadi menantu? Bawa gak aku kelupaan. Tadi sunyi aja tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu pelajaran yang pertama. Jangan tunda-tunda pernikahan. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Kalau ada kawan, tetangga, sahabat yang belum nikah, jangan tanya, bila ambo bini, bila ambo bini. Ambo termasuk orang yang tidak pernah mengejek orang yang belum berbini, tapi ambo langsung ompek mata. Ada dulu senior ambo tanya, abang ado menengok perempuan yang cantik? Itu tes pertama. Kalau nyusabik ado berarti sehat. Tapi kalau nyusabik tidak ado, itu bahaya. Kamu tanya, ado nampak perempuan yang cantik? Ado. Di mana alamatnya? Alamatnya di Perawang. Langsung kami datang. Tahun-tahun 10 tahun yang lalu. Besok kita ke sana. Wah, bukan langsung bangkit. Tidak pernah sekalipun aku tanya. Di muka uang ramai itu menurunkan, menghancurkan harkat martabat orang. Malu di muka uang berbini, di muka uang nandak berbini, jangan situ bini. Di muka uang nandak belaki, jangan situ laki. Di muka uang nandak anak, jangan situ anak. Di muka uang nandak bermotor, jangan situ motor. Itu menyakitkan hati dia. Betul Bu? Betul itu. Maka ambo termasuk orang yang menjaga perasaan orang lain. Maka begitu ambo tanya, ada nampak? Aduh, ambo langsung datang. Ambo sebagai juru bicara. Ibu, ini orang baik. Ibu punya anak gadis. Kalau ibu setuju, nanti keluarga akan meminang. Jadi nanti kalau ada kalian yang anak-anak lajang, jangan petantang pententeng dengan percaya diri datang ke rumah orang yang punya anak gadis. Bapak, mau dibawa kemana hubungan kita? Pakai juru bicara. Jangan awak suka cari ustaz, cari tokoh masyarakat, nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, dahannya tompek benau, akarnya tompek beselo, batangnya tompek besandar. Nah, itu yang awak bawa untuk meminangkan awak. Ambo dulu gitu. Kiai yang membawa untuk meminangkan aku. Kalau kami bawa ustaz meminangkan kami, jangan. Nanti mau nanti timu aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Mudah-mudahan balik dari acara 50 tahun pernikahan Pak Aris dan Ibu Ratna itu, anak-anak muda awak pun makin semangat untuk melanjutkan pernikahan insyaallah. Semangat, semangat. Takbir. Takbirnya kalau berbini aja. Oh, anak lah cinggo. Allah Akbar. Balik kemari ditanya lagi bini. Aku abang tadi ku takbir. Untuk anak kita mah. Itu jawaban laki takut bini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ikut yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran yang awak ambil dari pernikahan Pak Haris dan Ibunda Ibu Ratna? Mereka membuat acara syukuran tidak di hotel bintang 5, padahal duitnya banyak. Kalau nya mau, dibuatnya hotel di Jakarta, di Bandung, Surabaya, bisa. Dibuat di Pekanbaru, bisa. Tapi dibuatnya di Langgam, di Danau. Tahsin apa tajwid? Tajwid idom, infak, gunah, kol-kolah, bila gunah. Beberapa tahunan lalu, ambo dibawa dek Pak Aris keliling pakai motor ini. Ambo di sebelah, di belakang, supir di muka. Berkelilinglah kami. Nanti Ustaz Somad akan awak buat di Siko Politeknik pengolahan limbah-limbah sawit. Awak akan olah sadanya, minyaknya, kulitnya, batangnya, semua sampah-sampahnya. Ada Siko, pakarnya awak datangkan, Iko gedungnya. Dan itu ditunjuknya, Iko danau. Nanti awak akan keruk ini keliling, naikkan ke atas. Itu akan awak buat objek wisata supaya orang Pekanbaru jangan lagi jauh-jauh datang. Sampai camping anak muda, itu di danaunya Ustaz. Nanti awak akan ke situ.
Sampailah haliko, belum pernah mau dibawa ke danau. Jadi dalam hati yang begitu mau dibawa Pak Aris. Cuma tentu sogan getahnya kan. Nggak kena telepon video ke danau itu Pak. Rupanya ini menunggu momen 50 tahun. Nah, dibawanya malam itu dalam rangka 50 tahun, lengkap dengan tumpengnya, anaknya ada 3, cucunya adonan ketek-ketek, ambunan disuapnya. Bayangkan itu kehormatan luar biasa. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup itu adalah perjalanan yang singkat. Hidup ini perjalanan yang singkat, pendek, tidak panjang hidup kita ini. Kalau awak mati yang awak kenang cuma satu, apa dia? Az-zikrul hasan. La tabqa min haqqil zikrul hasan. Yang awak kenang adalah hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Insyaallah pertemuan awak malam itu akan menjadi kenangan yang baik insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Aris selalu membawa sesuatu balik ke kampung. Sekarang orang banyak merantau. Di mana sebulan kini sukses? Di Bandung. Di mana bulan kini sukses? Di Jakarta. Di mana sebulan kini sukses? Di Kuala Lumpur. Ada yang balik ke kampung, pindah. Kalaupun balik ke kampung, hari raya menunjukkan motornya yang mahal, kaconya hitam, tidak dibuka. Bunyi klaksonnya, Pak Aris nyo sukses balik ke kampung. Ulang tahun pernikahan ke-50 balik ke kampung. Nyolah sukses di Jakarta, tapi nyo ingat uang kampung ambo, maka ambo mesti. Barulah awak paham kini kenapa waktu beliau jadi bupati, beliau punya program kesehatan gratis, pendidikan. Rupanya tadi baru beliau bukakan. Beliau menceritakannya setelah berhenti jadi tidak lagi jadi bupati dan pada ulang tahun pernikahan ke-50. Padahal mestinya itu kan bisa dulu bahan waktu kampanye kan. Tapi kini baru diciptakan. Kenapa saya buatkan kesehatan gratis? Karena dulu kami mengurus surat miskin. Kenapa saya buatkan pendidikan murah gratis? Karena dulu sampai cerita tak makan sekian hari tadi. Nah, ini semua adalah pelajaran-pelajaran. Ini motivasi bagi adik-adik, anak-anak semua yang hadir malam ini, para mahasiswa. Kalau kalian nanti berhasil, keberhasilan itu bawalah pulang ke kampung. Buatkan rumah Quran, buatkan pondok pesantren. Beliau membuat pondok pesantren, ambolah datang ke situ. Dulu acara jambore dengan anak-anak pramuka. Beliau khususkan iko kebun sawit, Ustaz Somad. Hasil kebun sawit iko untuk para santri khusus membaca kitab. Ambo besuo ada bapak-bapak di Pekanbaru, anaknya dikirim ke Mesir. Ustaz Somad, tolong nasihati anak ambo kok. Anak ambo ingin ke Mesir. Nanti balik dari Mesir, inyo akan menjadi kiai di pesantren Pak Aris. Itu yang mantap. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir malam ini sukses-sukses, kayo-kayo, kebun sawitnya sejauh mata memandang. Cukup untuk 70 keturunan. Dan bunyi aminnya macam tak yakin Pak. Amin. Tapi kalau sukses jangan lupa uang kampung awak. Setuju? Kumpulkan, bagikan santunan fakir miskin. Itu tadi Ustadz cuma 2 orang. Secara simbolis. Adapun yang mendapatkan amat sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau didustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sore tadi yang mau dapat laporan, Ustadz, iko hujan di siko. Iya betul hujan. Hikmahnya ternyata supaya kita tenang sejuk malam ini. Bukan karena Allah ada tujuan tak baik. Semua yang dilakukan Allah itu ada hikmah-hikmahnya insya Allah. Hikmah itu yang mau kita petik malam ini, bahwa anak muda mesti bersemangat sekolah. Anak muda silakan merantau sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia tetap akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang.
dia akan kembali ke Kabupaten Pelalawan, kampung halaman, sungai yang cantik dan indah. Berdirilah satu kampung lengkap dengan masjidnya. Ambo pertama kali balik dari Maroko tahun 2008, ceramah di kantor camat Bukit Raya, diminta balik Ustaz Somad dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, nanti bulan puasa ke kampung Ambo, bisa? Insya Allah Pak, bisa. Kampung kami ke Pak Ustaz di Kabupaten Pelalawan, di Ambo datang. Nah, itulah Ambo balik dari Maroko, ceramah Pekanbaru. Kampung pertama yang Ambo kunjungi adalah Langgam tahun 2008, kinilah tahun 2023. Berarti 15 tahun yang lalu Ambo ceramah di Masjid Nurul Islam. Ambo waktu itu pakai ijazah LC dari Mesir, MA dari Maroko. Ambo sangkolah sodo kitab dibaca, tahulah. Ditanyalah di uang Langgam, boleh tahun yang lalu Ustaz Somad, boleh kami bertanya? Boleh. Kami di kampung Iko ada tradisi kalau ada orang meninggal, kami membayarkan fidyah sholatnya pakai beras. Apa hukumnya membayarkan fidyah pakai beras untuk orang meninggal itu Ustaz Somad? Itulah nanda bisa mau jawab, balik yang buka baru. Jadi kalau jamaah kini menyambut kamu, Ustaz, Ambo tonton di channel Ustaz Somad itu kalau menjawab semua pertanyaan dijawab. Dona nggak bisa Ambo jawab, cuma nggak diupload. Itu dulu waktu di Langgam. Balik Ambo ke Pekanbaru, Ambo buka balik kitab, buka, bau dapet. Rupanya itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berniat iktikaf 10 malam, tahu-tahu meninggalnya mati, disobeknya ke bininya, abang niat iktikaf dek, dan sudah itu meninggal, maka 1 malamnya bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah, maka 10 malam berarti 7,5 kilo. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian datanglah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengkiaskan sholat dengan iktikaf. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar dengan 1 mud, maka sembahyang pun bisa. Riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ada dalam kitab ternyata, dan diamalkan di Langgam. Jadi sesudah Ambo balik ke Pekanbaru, Ambo tulis balik makalah, Ambo kirimkan ke Langgam 15 tahun yang lalu. Apa maknanya? Orang Langgam pertanyaannya berkualitas karena mereka mengaji. Tempat-tempat lain pertanyaan itu tak ada hubungan kait sama ibadah. Soalnya saya mau tanya, dunia bulat apa datar? Apa hubungannya sama ibadah awal? Soalnya saya mau tanya, apa pertanyaan? Nabi Adam sama Hawa nikah, pak tuanya siapa? Nggak loh. Tidak ada pengaruh ke ibadah. Jadi Langgam mereka memang dari dulu Masya Allah, uang nan merantau ke kota, baliknya bawa ustad. Coba bayangkan, andai uang Langgam nan merantau sukses di kota, tapi tidak suka sama ustad, tidak sekolah di pengajian, di pesantren, baliknya ke Langgam, maaf, cakap sokan menyambut dia banyak uang tua. Balik ke Langgam dibawa artis dangdut. Aku jadi yang Langgam itu siap digoyang, apa pasangan. Tapi alhamdulillah Langgam sampai kini masih dijago. Maka anak bapak ibu sekolahkan ke pesantren. Tidak ada keyboard tunggal, tidak ada lagu dangdut malam itu. Dan ada adalah grup hard rock. Apa nama grup hard rock? Az-Zumar, namanya grup hard rock Az-Zumar. Ibu mau akikah anak, mau walimah, mau khitan, mau pindah rumah, mau selamatan, undanglah grup hard rock Az-Zumar. Hubungi nomor kontak berikut. Akulah iklankan kalian. Masalah persennya nanti kita bicara. Siap?
ribu. Jangan lagi awak mengaji. Ini cara mensyukuri nikmat Allah SWT. Buat di kampung. Yang ketiga, apa yang dilakukan dengan cara mensyukuri nikmat? Ini coba tengok, baca Quran, dipanggilkan qori'ah khusus. Qori'ahnya dari Kabupaten Pelalawan, dari Pelalawan, dari Dumai, pemain naturalisasi. Bosan Pak Aris dulu, Kabupaten Pelalawan tidak perlu jadi juara Ustaz Somad. Waktu Ambo nak jadi Dewan Juri MTQ Kabupaten Pelalawan, Ambo tidak perlu awak juara provinsi, tapi kalau korinya awak pakai dari luar, mesti anak-anak awak dari Kabupaten Pelalawan. Itu sobik Pak Aris. Sebab dulu Bupati memaksa Kemenak, Pak Kemenak, kita mesti juara. Maka cari kori-kori dari luar. Akhirnya Kemenak pun pontang-pantinglah ke Jawa mencari kori. Sampai ke kabupaten dibuatkan KTP. Akhirnya kabupaten juara, provinsi juara, nasional Jakarta juara. Ketika dibawa ke luar negeri, ketahuan paspornya dua. Gara-gara apa? Gara-gara bupati memaksa Kemenak untuk mencari kori, dipakailah jemput kori pemain naturalisasi dari Jawa, dibawa ke Siko. Akhirnya hanya untuk modal kampanye pemilihan bupati. Pak Aris tak mau. Pak Aris menyebut langsung ke Ambo, Ustaz Somad, kami hanya ingin juara kalau anak-anak awak. Terus malam itu kok pakai naturalisasi? Malam Iko bukan MTQ, Besti. Malam Iko adalah hari kebahagiaan Pak Aris. Maka dipakailah qori'ah suara. Ini caranya nanti kalian. Apa yang dilakukan Pak Aris malam ini? Pelajaran bagi ibu-ibu yang malam ini pernikahannya sudah 49 tahun 11 bulan 28 hari. 2 hari lagi mau ulang tahun 50. Belum tahu, pasti tanya oleh lakinya, Mama, gimana program kita? Kita serahkan aja pada Allah. Kau malam itu acuannya. Yang pertama, mesti hadirkan qori'ah untuk membaca Quran. Qori Pak Ustaz, bagus. Qori'ah, bagus. Lalu kemudian adakan santunan, bantuan. Da'watul fuqara, doa orang susah. La turat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, menyia-nyiakan anak yatim. Di mana bapak ulang tahun pernikahan? Hotel bintang 5. Sampai hatinya ulang tahun bintang 5, uang kampungnya bintang 7. Apa bintang 7? Kuning kepala, kaki kepala. Undang. Ini cara malam-malam ini. Apa yang diundang? Hadrah. Tapi Pak Ustaz pakai balon, pakai apa salahnya balon? Kenapa ini balon kalau lebih 50? Tunjukkan, nah, tengok masih ada surat nikah 30 Oktober 1973. Masya Allah, tabarakallah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Foto lama, foto baru. All new. Before, after. Nah, ini semua adalah bagian dari pelajaran. Diminta tausiah. Jadi nanti akan datang. Walaupun nampaknya Ustaz Somad ceramah tausiahnya di Langgam, di Kabupaten Pelalawan, tapi kok direkam. Videonya hidup kan? Oh, gua mau tanya dulu. Ada kamera, banyak ada kamera. Sebab Iko aja yang searah Tigo kamera. Sampai Iko nang kete kok khusus untuk TikTok. Sebab pernah buat tausiah lupa membawa kamera. Rupanya banyak kamera situ. Nah, selesai acara, mau tanyalah tim panitia. Mohon maaf, kami tadi lupa membawa kamera. Bisa saya minta kopian mau diupload? Mohon maaf Pak, itu tadi kameranya mati. Kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk pencitraan aja.
Oh enggak, cuma kamu tanya tadi. Walaupun nampaknya saya tausiah dilanggam, tapi ini menjadi contoh bagi seluruh orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura yang akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-50-nya. Tirulah macam yang dilakukan Pak Aris malam ini. Kok sudah ada acuannya, contohnya insya Allah. Ini tinggal mengikut saja. Datang, kalau perlu datang studi banding ke Danau Tajwid. Aku tahu bagaimana cara membuat ulang tahun pernikahan ke-50. Tumpengnya itu yang dipotong, disuapkan ke mulut siapa itu tidak mesti kamu. Yang lain-lain itu tadi hanya penghormatan dari Pak Aris. Kumpulkan anak menantu, cucu, jamaah. Alhamdulillah malam ini berdatangan. Ada yang datang dari Bulut, betul. Ada yang datang dari Rumbio. Ada yang datang dari Tembilahan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Semua dosa-dosanya ketika dia berdiri, karena majelis awak majelis ilmu, majelis kita majelis zikir, majelis kita adalah majelis mengingat Allah. Maka kata Nabi, turun malaikat ketika orang bubar dari majelis ilmu, kata malaikat, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan. Nanti bila selesai kok awak ditutup nanti dengan doa. Kalau enggak awak balik, semua dosa kita dihapuskan insya Allah. Tapi ingat yang dihapus itu dosa, bukan hutang. Balik dari situ, besok ditagih wah. Kedua hutang wah, semua sudah dihapuskan. Insya Allah video tausiah ulang tahun 50 tahun pernikahan Pak Aris dan Ibunda Ratna. Awak Pak Ustadz kemarin Ustadz nonton kami lupa nengok streaming. Memang tidak ada signal. Kami tak bisa datang Pak Ustadz. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tengoklah pertemuan malam ini kok. Silaturahimnya. Kalau tidak dibuat acara kok, mana mungkin Ambo bisa duduk di samping Pak Wakil Bupati? Betul? Beliau sibuk, Ambo sibuk. Ambo datang, beliau kadang poin. Beliau datang, Ambo pula tidak datang. Bisa jumpa sama Pak Ketua DPRD, sama Pak Kapolres, sangat ingin jumpa. Pak Kapolres menawarkan supaya pengawalan Dayu Mahambo. Kata Ambo, tak usahlah, susah. Jadi tunggu aja Ambo di Simpang Langgam. Jadi kini asal Bapak Ibu dengar suara wiu, 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 wiu. Dulu waktu awak ketek kan kalau ada itu uang mati kan. Ini asal ada itu Ustaz Somad dikawal oleh bapak-bapak polisi. Pak Kapolres ingin jumpa, rupanya mendadak ada pertemuan Kapolres dan Kapolda di Jakarta. Akhirnya kita langkah rezeki pertemuan maut, akhirnya kita dipertemukan malam ini. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Ulang tahun 50 pernikahan Pak Aris yang mempertemukan kita.